Polemik seputar nasab Ba'alawi di Indonesia masih belum mereda. Sebagian orang mungkin mengira bahwa persoalan habaib mengemuka belakangan ini. Padahal jika kita merunut sejarah, masalah yang hampir sama sebenarnya pernah terjadi di Hindia Belanda antara tahun 1910-an hingga tahun 1930-an. Riwayatnya bermula ketika pada 17 Juli 1905, di Batavia berdiri organisasi Al-Jamiyat Al-Khairiyah yang lebih dikenal dengan Jamiatul Khair. Organisasi ini dibentuk untuk mewadahi orang Arab atau keturunan Arab yang ada di Hindia Belanda. Di antara tokoh populernya bernama Ahmad Surkati. Ahmad Surkati merupakan seorang ulama yang berasal dari Sudan, yang baru bergabung ke Jamiatul Khair pada Oktober tahun 1911. Belum lama bergabung, keberadaan Ahmad Surkati menimbulkan fraksi di internal Jamiatul Khair. Sebagai seorang cendekiawan muslim yang terpengaruh oleh gagasan reformis Muhammad Abduh, ia memiliki ide-ide tentang kesetaraan umat Islam. Dalam sebuah pertemuan anggota Jamiatul Khair di Solo pada tahun 1913, Ahmad Surkati berfatwa bahwa Islam memperjuangkan persamaan dan tidak mengakui kedudukan yang mendiskriminasikan berbagai kalangan hanya karena darah keturunan, harta, atau pangkat. Fatwa ini rupanya ditentang oleh orang-orang Arab dari kalangan habaib. Ide-ide Ahmad Surkati dianggap dapat menjadi ancaman bagi mereka, kaum Alawiyin yang kedudukannya lebih tinggi dibanding golongan lain dalam masyarakat Islam di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Penting diketahui, pada masa Hindia Belanda, berdasarkan Undang-Undang tahun 1854, pemerintah kolonial membagi masyarakat menjadi 3 kelas secara hierarkis dan diskriminatif. Orang Eropa disebut sebagai Europeanen, orang Timur asing disebut sebagai Fremde Oosterlingen, dan pribumi disebut sebagai Inlander. Dalam hierarki ini, orang-orang Arab termasuk kategori Timur asing, yang kemudian dipetakan lagi antara orang-orang Arab Said dan orang-orang Arab non-Said. Ahmad Surkati salah satu dari yang non-Said atau bukan Ba'alawi. Atas apa yang diperjuangkannya, Ahmad Surkati kemudian dikucilkan di Jamiatul Khair. Hingga akhirnya, pada 6 September 1914, ia mendirikan organisasi baru bernama Jamiat Al-Islam Wal Irsyad Al-Arabia atau disingkat Al-Irsyad, yang baru 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1915, mendapat legalitas dari pemerintah. Adapun dalam hal keanggotaan, Al-Irsyad lebih inklusif. Baik Arab maupun non-Arab, termasuk orang pribumi, boleh bergabung di dalamnya. Kecuali, kelompok habaib tidak diterima di organisasi ini. Bahkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al-Irsyad tahun 1915, dituliskan bahwa seorang habaib tidak boleh menjadi pengurus. Dari sini, perselisihan semakin memanas. Dalam banyak literatur sering disebut konflik Alawi Irsyadi, yaitu antara para habaib yang mayoritas berafiliasi pada Jamiatul Khair dan Rabitah Alawiyah, dengan non-habaib yang sebagian besar berafiliasi pada Al-Irsyad. Banyak hal yang mereka pertentangkan. Persoalan takbil, misalnya. Takbil adalah tradisi yang berisi keharusan bagi non-habaib untuk mencium tangan para habaib. Al-Irsyad menuntut ini dihapuskan, sedangkan Jamiatul Khair bersikeras ingin mempertahankannya. Termasuk soal pernikahan. Jamiatul Khair melarang pernikahan seorang syarifah atau habibah dengan orang non-habaib. Sedangkan Ahmad Surkati, dalam Fatwa Solo 1913 membolehkan pernikahan seorang perempuan keturunan habaib dengan non-habaib. Ada pula persoalan gelar. Jamiatul Khair menuntut bahwa gelar Said, Syarif, atau Habaib adalah gelar keistimewaan yang sakral dan bagian dari syariat Islam, serta hanya merekalah yang berhak menyandangnya. Sementara Al-Irsyad mempunyai pandangan bahwa kata Said dan sejenisnya hanyalah panggilan biasa, sama dengan kata Mister dalam bahasa Inggris, Menir dalam bahasa Belanda, atau Monsieur dalam Perancis. Lebih ekstrim dari itu, Al-Irsyad juga berpendapat bahwa semua keturunan Hasan dan Husain tidak dapat disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad, mengingat kebiasaan bangsa Arab sebagai penganut sistem patrilineal. Ditambah lagi, kalaupun benar mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad, bagi Al-Irsyad tidak ada satupun aturan dalam Islam yang memberikan kedudukan istimewa kepada para keturunan Nabi Muhammad tersebut. Dalam sebuah tulisan berjudul Titel Said Jadi Urusan 1932, Al-Irsyad mengkritik perlakuan para Said terhadap masyarakat pribumi. Cobalah dengarkan di kampung-kampung, bagaimana anak-anak Ba'alawi itu yang masih kecil-kecil sudah pandai membesarkan diri kepada orang-orang kampung. Coba dengarkan bagaimana mereka dalam bermain-main dengan anak orang kampung menceritakan kesaktian mereka sebagai cucu Nabi, dan mengancam akan membacakan kulhu, sebab kalau dibacakan kulhu oleh cucu Nabi, orang akan menjadi pohon kelapa atau binatang atau apa saja yang diminta oleh cucu Nabi itu. Cobalah perhatikan, bagaimana di kampung-kampung anak-anak Tuan Said yang dianggap orang keramat atau setengah keramat, pergi meminta uang kepada orang-orang kampung itu yang hidup miskin dan sengsara.
Mereka tidak berani menampik permintaan Tuan Said atau Tuan Saripah itu karena takut ketulahan, takut durhaka kepada cucu Nabi itu. Lagi pula ada kepercayaan kalau memberi kepada orang keramat ada berkatnya. Nanti dapat untung berlipat ganda dari pemberian itu. Sementara itu, dari pihak Jamiatul Khair menyarankan kepada pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang Al-Irsyad yang mereka tuduh sebagai penganut komunisme dan pengikut Bolshevik. Para Said yang pada saat itu memiliki jaringan luas dari Hindia Belanda, Singapura, India, hingga Timur Tengah, Hadramaut, menggunakan koneksi ini untuk menghambat pergerakan anggota Al-Irsyad. Seorang tokoh pergerakan nasional asal Minangkabau, Haji Agus Salim, turut berkomentar terkait polemik ini, seraya membela Al-Irsyad. Dalam harian Mustika, diterbitkan oleh Percetakan Muslim Indonesia, di bawah pimpinan redaksi Haji Agus Salim, edisi 17 Juli 1931. Haji Agus Salim berpendapat bahwa perselisihan antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi adalah boleh diumpamakan sebagai peperangan antara aristokrasi dan demokrasi. Haluan yang dikemukakan oleh Al-Irsyad adalah yang cocok betul dengan Islam dan perubahan zaman. Semangat demokrasi inilah yang menjadi satu di antara sebab-sebab yang terutama kenapa agama Islam menjadi banyak tersiar di seluruh dunia ini. Maka orang-orang yang menghalang-halangi roh dan semangat ini adalah orang-orang yang menghalangi kemajuan.